adik-adik semua, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Alex Chandra, guru sosiologi untuk tingkat SMA. Baik adik-adik, hari ini kita akan mempelajari salah satu materi yang terdapat di pelajaran sosiologi, yakni tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Sekarang ada pertanyaan, apakah pergantian presiden itu termasuk perubahan sosial? Atau apakah yang dulunya orang berkirim surat menggunakan kertas dan sekarang digantikan email, elektronik mail, itu termasuk salah satu perubahan sosial? Baik, hari ini kita akan membahasnya lebih dalam lagi. Berkirim surat yang dulunya menggunakan kertas dan sekarang diganti dengan menggunakan email dengan adanya jaringan telekomunikasi yang bagus, yaitu dengan adanya jaringan internet, itu merupakan salah satu dari bentuk perubahan sosial. Ya, bentuk perubahan sosial. Kemudian, yang dulunya suatu daerah atau di suatu wilayah tidak memiliki jaringan listrik, kemudian tidak memiliki jalan, tapi sekarang sudah memiliki tol dan juga listrik, itu juga termasuk perubahan sosial. Nah, ini adik-adik ya, kalau kita perhatikan di media massa, sekarang sedang terjadinya konflik antara suatu negara dengan negara yang lain. Contohnya Rusia dan Ukraine. Mereka menggunakan salah satu bom ya, yang bisa mengakibatkan dampak buruk terhadap masyarakat. Selain dari itu juga ada juga masyarakat yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, misalnya internet, untuk kehidupan masyarakat sehari-hari. Jadi apakah itu termasuk perubahan sosial? Ya, itu termasuk perubahan sosial. Adik-adik pasti masih ingat pada masa kita waktu kecil, misalnya kita di desa yang dulunya masyarakat sebagian besar atau mayoritasnya bekerja sebagai petani, ya, sebagai petani, tetapi sekarang sudah sebagian besar dari masyarakat kita juga sudah memiliki jenis pekerjaan yang lain, misalnya di kawasan industri. Jadi yang dulunya agraris menjadi kawasan industri. Kemudian pada zaman sekarang juga tidak terlepas dengan gaya hidup, salah satunya K-pop dan berkaitan dengan model pakaian. Apakah itu termasuk perubahan sosial? Ya, itu termasuk salah satu bentuk perubahan sosial. Nah, adik-adik, di negara kita itu bencana alam itu selalu terjadi. Entah itu tsunami, angin puting beliung, gempa bumi, itu adalah salah satu bentuk-bentuk perubahan sosial. Apakah itu termasuk? Ya, itu termasuk ya adik-adik. Itu salah satu bentuk perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Oke, adik-adik pasti pernah melihat ketika berkunjung di suatu daerah dengan kawasan permukiman yang wilayahnya sebagian besar itu adalah mata pencaharian, misalnya petani, yang dulunya masyarakat mengerjakan sawahnya itu menggunakan tenaga secara tradisional atau manual, misalnya dengan menggunakan lebih banyak tenaga hewan. Tetapi sekarang kita sudah banyak melihat digantikan oleh tenaga mekanik atau mesin, misalnya ada hand traktor, ada mesin panen otomatis, dan lain sebagainya. Apakah hal tersebut termasuk bentuk perubahan sosial? Ya, itu termasuk salah satu bentuk perubahan sosial. Halo adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan materi bentuk-bentuk perubahan sosial. Apakah itu termasuk perubahan sosial atau bukan?
Dan semua yang sudah disebutkan tadi itu adalah salah satu bentuk perubahan sosial. Pertanyaan selanjutnya adalah, masuk ke bentuk perubahan sosial manakah dia? Oke, adik-adik, untuk proses yang pertama, yang pergantian dari masyarakat yang menggunakan surat biasa menjadi menggunakan media elektronik seperti email, itu termasuk salah satu perubahan sosial yang bentuknya lambat, ya, lambat. Jadi memerlukan suatu proses atau tahapan yang sangat panjang waktunya sehingga bentuk perubahan sosial itu bisa terjadi. Ya. Kemudian tol, kemudian ada ya listrik, itu merupakan salah satu bentuk dari perubahan sosial. Bentuk dari perubahan sosial itu termasuk ke dalam bentuk perubahan sosial yang direncanakan, ya, yang direncanakan, sehingga apapun yang terjadi itu memang memikirkan atau untuk mendapatkan dampak positif dari perubahan sosial yang akan dilakukan, ya, seperti itu. Nah, adik-adik pasti masih ingat penggunaan bom, kemudian penggunaan media informasi, ya, itu merupakan salah satu bentuk dari perubahan sosial. Bentuk perubahan sosial yang itu adalah yang mengarah kepada regres, ya. Regres artinya bentuk perubahan sosial itu mengalami suatu kemunduran, ya, karena digunakan untuk hal-hal yang negatif. Sedangkan yang progres itu adalah bentuk perubahan sosial yang kita gunakan untuk keperluan positif dalam kehidupan sehari, misalnya penggunaan atau pemanfaatan media informasi dengan baik dan bijak untuk kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Oke, adik-adik pasti masih ingat ya, dari kawasan agraris atau masyarakat agraris menjadi masyarakat industri atau berkaitan dengan mode pakaian, ya, itu berkaitan dengan perubahan sosial juga. Bentuk perubahan sosial yang terjadi adalah kalau yang dari agraris ke industri itu adalah bentuk perubahan sosial yang besar, ya, dari agraris ke industri itu besar. Sedangkan kalau yang berkaitan dengan mode pakaian itu... Oke adik-adik, selanjutnya adalah mengenai yang bencana alam tadi, ya, adik-adik, ya. Ada bencana alam misalnya puting beliung, gempa bumi, dan tsunami. Apakah itu termasuk bentuk perubahan sosial juga? Ya, adik-adik, itu adalah salah satu bentuk perubahan sosial juga. Dia masuk ke mana? Dia masuk ke perubahan sosial yang tidak direncanakan, ya. Artinya sesuatu yang terjadi tanpa direncanakan, datangnya tiba-tiba, beda dengan yang direncanakan tadi, ya. Oke. Materi yang terakhir adalah perubahan dari cara manusia mengolah atau memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungannya. Misalnya di wilayah agraris, masyarakat akan mengolah tanahnya untuk pertanian. Tentu dengan mengolah tanah ini, masyarakat memerlukan sumber daya yang diperlukan untuk pengolahannya. Misalnya pemanfaatan mesin untuk membantu pengolahannya. Pemanfaatan mesin dari yang tradisional menjadi modern atau yang dari organis menjadi mekanik itu adalah salah satu bentuk perubahan sosial yang terjadi di masyarakat juga. Bentuk perubahan sosial yang terjadi ini berkaitan dengan perubahan sosial besar, ya, seperti itu. Baik adik-adik, nah, sekian materinya hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar, terus kreatif, inovatif, dan mandiri. Salam dan bahagia.